Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bisa melaksanakan puasa hampir selesai. Kita hampir menyelesaikan ibadah puasa kita. Kita syukur mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ini nanti sudah malam 29. Maka Pak Agus akan menjelaskan terkait tentang zakat. Zakat itu ada dua, zakat fitrah, zakat yang kita bayarkan setiap menjelang hari raya Idul Fitri. Diawali mulai 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Jadi zakat fitrah itu dimulainya mulai bisa dibayarkan itu 1 Ramadan, itu boleh dibayarkan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Kalau sudah menjelang setelah sholat Idul Fitri sudah enggak sah. Jadi dianggap itu sedekah biasa, sedekah biasa, tidak dikatakan itu zakat fitrah. Nah, kalau zakat fitrah itu sebelum sholat Id. Tuh. Yang bagus akan menjelaskan tentang zakat fitrah hari ini ya. Zakat mal itu zakat harta. Kalau zakat fitrah itu zakat badan. Zakat untuk berdiri kita sendiri, untuk badan kita, untuk membersihkan jiwa kita. Tetapi kalau zakat mal itu untuk membersihkan harta kita. Dari apa? Dari hal-hal yang mungkin ada subhat. Subhat itu yang harta yang tidak jelas itu. Oke. Lanjut kita ke zakat fitrah. Zakat fitrah itu kalau menurut Imam Syafi'i itu zakat fitrah itu harus seperti makanan pokok. Harus menggunakan makanan pokok. Makan pokok itu makanan sehari-hari. Kalau di Arab itu ya menggunakan kurma. Kalau di Indonesia itu menggunakan beras, gandum, bisa jagung, dan lihat daerahnya masing-masing. Kalau yang dimakan itu gandum, ya zakatnya pakai gandum. Kalau kita di Kediri itu kebanyakan itu menggunakan nasi makannya kan gitu. Nah, kalau nasi berarti kita zakatnya menggunakan beras. Nah, untuk banyaknya zakat itu kadarnya itu satu sok itu kalau di kilo satu sok itu satu gadu itu ya. Kalau dulu itu diambil itu ya. Kalau tangannya zaman Nabi, zaman Rasul itu ya banyak. Banyak versi yang mengatakan bahwa satu sok itu ada dari kitab atau At-Takriyat itu mengatakan bahwa di sana itu 2,75 gram. Jadi 2,75 kilo. Ada yang dibulatkan 2,8 kilo. Ada yang mengatakan bahwa satu sok itu adalah 2,5 kilogram. Jadi 2,5 kilo bisa. Nah, untuk kehati-hatian dari kedua versi itu ditingkatkan wis enak ben ya itu dilebihkan. Jadi 3 kilo. Nah, sekarang sudah ada banyak paket-paket zakat beras itu ya, ada yang
2,5, ada yang 2,8, ada yang 2,75, ada yang 3 kilo. Tapi kebanyakan sekarang itu orang-orang sudah sadar menggunakan beras 3 kilo. Nah, berasnya yang bagaimana? Berasnya minimal ya sama dengan kita makan. Kalau kita makan itu adalah berasnya misalkan jenisnya itu 64, ya kita minimal menggunakan 64 jenisnya, jenis berasnya 64. Terus kemudian misalkan atau kalau kita menggunakan jenis harga ya, harga. Kalau biasa kita makan itu berasnya harga 9.000. Ya maka minimal sama. Berarti harga yang kita zakatkan itu adalah beras yang senilai 9.000 per kilonya. Kalau lebih mahal bagaimana? Ya lebih bagus. Misalkan yang biasa kita makan itu adalah beras 64 jenisnya, 64. Yang kita zakatkan itu misalkan beras Bramo. Itu lebih bagus. Itu minimal sama. Oke, lanjut ya. Zakat fitrah. Lah itu kalau menurut Imam Syafi'i. Kalau di Indonesia banyak menggunakan mazhabnya Imam Syafi'i. Menggunakan bahan-bahan pokok seperti beras. Nah, mulai sekarang orang-orang modern milenial itu nggak mau ribet. Nah, misalkan kita zakat menggunakan uang itu boleh tak? Dan nggak berat-berat ngangkat beras 3 kilo. Ya itu kalau satu. Kalau satu keluarga 4 orang berarti ya 12 kilo. Ya kan? 3 kali 4 berarti 12 kilo berat. Angkat-angkat beras. Nah, misalkan menggunakan uang itu boleh nggak? Nah, kalau menurut Imam Syafi'i tidak boleh. Kalau menurut Imam Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Hanafi itu boleh. Menurut Imam Hanafi boleh. Tapi dalam catatan, nah ini harus ada catatannya. Kalau Imam Hanafi itu boleh menggunakan uang, catatannya adalah seharga kurma kualitas. Ya, kurma yang berkualitas. Ini dalam catatannya itu boleh menggunakan uang, tapi harus dengan catatan senilai 3,8 kilo beratnya kurma. Kurma yang berkualitas. Ya mohon maaf, misalkan harga kurma yang berkualitas sedang. Sedang itu kan banyak macam-macam tingkat untuk kurma. Ada yang harganya 25 per kilo, ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50, ada 60, ada 100, 100 lebih, bahkan ada yang 400.000 per kilo. Tuh. Bagus pernah itu mau beli kurma namanya kurma ajwa itu kurma mahal ya. 400.000 per kilo. Nah, tapi kalau dibuat rata-rata lah per kilo kalau berkualitas. Kualitas dianggap kualitas sedang itu 50.000 per kilo. Berarti 50.000 kali 3,8 kilo. Atau 3,8 kali 50.000. Itu senilai 190.000. Boleh menggunakan zakat uang, tapi uangnya senilai 190.000. Wes, tinggal pilihan. Saya zakat menggunakan beras ataupun zakat menggunakan uang. Kalau menggunakan beras, ya berasnya misalkan Bramo, harganya 11.000 kali 3 kilo. Itu. Tapi kalau menggunakan uang, itu senilai 3,8 kilo kurma. Kalau diuangkan, jadi per kilonya misalkan 50.000, berarti 190.000.
Tinggal pilih. Kalau menggunakan beras 3 kilo, kalau menggunakan uang 190.000. Nah, itu mulai bingung, ya, bimbang kan gitu. Nah, tapi jangan disamakan. Ya ini kebanyakan itu disamakan. Jadi menggunakan uang ya 11.000 kali 3 kilo berarti 33.000 bayarnya zakat. Itu tidak boleh menggunakan madhabnya Imam Syafi'i untuk berasnya, tapi uangnya menggunakan Imam Hanafi. Tidak boleh digabung seperti itu. Kalau menggunakan Imam Syafi'i ya Imam Syafi'i, kalau menggunakan Imam Hanafi ya menggunakan Imam Hanafi. Tahu. Kalau menggunakan Imam Syafi'i 3 kilo, kalau menggunakan Imam Hanafi 190.000. Jangan 33.000. Nah, misalkan, nah ini misalkan. Nah ini panitia zakat mulai berkembang. Jadi mengantisipasi ini, suasana yang seperti ini, kondisi yang seperti itu, panitia zakat fitrah, hamil zakat itu ya. Itu biasanya menyediakan beras. Pak, misalkan Pak panitia, saya zakat menggunakan uang. Boleh. Tapi 190.000 per orang. Loh, kok mahal sekali? Iya, harus dijelaskan seperti itu tadi. Kalau menggunakan uang, menggunakan mazhabnya Imam Hanafi. Kalau menggunakan Imam Hanafi, itu seharga 3,8 kilo kurma. Kalau kurmanya 50.000 per kilo, berarti 190.000. Wah, mahal yo. Nah, maka kalau tidak mau bayar 190.000, maka panitia memberikan pilihan. Nah, kalau tidak mau, ini panitia menyediakan beras seharga 30.000 misalkan atau 33.000. Monggo, ini harga berasnya 33.000 misalkan 11 bramu ya. 11 bramu misalkan 11.000 per kilo. Berarti 33.000. Nah, akhirnya ya beli beras itu banyak kan. Ya kalau gitu saya beli beras aja lah 33.000 kemudian baru dizakatkan ke panitia. Itu caranya untuk mengantisipasi tidak ada kesalahpahaman antara dua imam itu. Terus kemudian niat zakat, kemudian diniati. Nah, niat zakat itu untuk diri sendiri. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Artinya, saya niat mengeluarkan zakat untuk diriku sendiri. Wajib karena Allah Ta'ala. Gitu. Lah kalau untuk anaknya, ya sama. Nawa itu an ukhrija zakatal fitri an waladi. An waladi siapa namanya? Saya niat mengeluarkan zakat untuk anak saya yang bernama misalkan Zaki. Ya, Zaki fardhu lillahi ta'ala. Lah misalkan untuk orang tuanya, untuk bapaknya, ya sama. Nama itu an ukhrija zakatal fitri an abi. Misalkan bapaknya namanya Abdullah, an abi Abdullah, an abi Abdillah. Untuk bapak saya yang namanya Abdullah. Nah, itulah. Kalau untuk ibunya ya sama. Nah, itu tinggal ganti an umi siapa? Siti misalkan. Ganti Siti fardhu lillahi ta'ala. Misalkan untuk temannya ya siapa? An siapa? Nah, itu an ukhrija zakatal fitri an Sony misalkan. Hai Sony fardhu lillahi ta'ala. Ini zakatnya Sony. Nah, itu
Terus kemudian zakat fitrah itu digunakan ditasarufkan kepada siapa saja. Disarufkan kepada 8 asnaf. Yang pertama adalah fakir, miskin, amin, mu'alaf, budak, ghorim, sabilillah, dan ibnu sabil. Nah, sekarang fakir itu yang bagaimana? Fakir itu adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya harta. Kalau dimakan sehari-hari itu sangat kekurangan dan dia tidak bekerja. Itu namanya fakir. Kalau miskin, orang yang bekerja tapi kebutuhan hidup sehari-harinya itu kekurangan. Kalau amil itu yang mengelola zakat, itu namanya amil. Nah, amil ini siapa yang bentuk? Amil itu bukan membentuk dirinya sendiri. Oh, saya jadi amil di masjid, buka sendiri, buka amil zakat, panitia penerimaan amil zakat. Siapa yang ngangkat itu? Nggak boleh. Nah, amil itu harus diangkat oleh pemerintah. Pemerintah mendelegasikan kepada Menteri Agama, Menteri Agama kemudian ke gubernur, gubernur ke wali kota ke camat. Itu yang bisa meng-SK-kan. Nah, kemudian pemerintah mempunyai kepanjang tanganan, yaitu ada lembaga Lazisnu, Lazismu, LMI dan sebagainya, lembaga-lembaga yang sah oleh negara itu boleh. Tapi kalau mengangkat dirinya sendiri, buka di masjid karena takmir masjid, kemudian buka ambil zakat, ya tidak boleh. Tuh ya, itu yang kemudian mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam tapi Islamnya masih labil. Nah, itu. Terus kemudian budak, kalau di budak di kita sudah tidak ada. Terus ghorim, ghorim itu orang yang terlilit hutang ya, bukan yang berhutang saja, berhutang. Saya hutang sepeda motor, punya hutang banyak, tapi untuk sepeda motor, untuk mobil, saya punya hutang untuk beli mobil ya banyak. Itu bukan dinamakan ghorim. Ghorim itu hutang untuk makan sehari-hari itu kekurangan. Jadi hutangnya itu untuk kehidupan sehari-hari, untuk menopang hidupnya. Itu baru namanya ghorim. Kemudian sabilillah, orang yang berperang melawan Allah, melawan orang-orang yang kafir, yang tidak mendapatkan gaji. Misalkan bagaimana? Sabilillah itu ya ada ya mengatakan bahwa orang-orang guru-guru ngaji TPQ yang tidak punya gaji dari pemerintah tetap ya di pemerintah tidak ditanggung hidupnya itu boleh. Terus kemudian Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu yang orang yang dalam perjalanan jauh, musafir itu ya. Tetapi perjalanannya ini tidak maksiat. Nah, tidak maksiat itu bagaimana? Misalkan saya perjalanan dari Kediri ke Semarang. Tapi di Semarang kenapa di sana? Di Semarang itu untuk bermaksiat. Nonton bermaksiat. Tak boleh. Bermaksiat itu bagaimana? Misalkan saya Pak Pak Agus dari Kediri ke Semarang. Di sana kenapa? Di sana itu judi. Ya, terus ke sana itu dalam perjalanan mengirim narkoba. Itu tidak boleh, bukan dinamakan Ibnu Sabil. Kalau Ibnu Sabil itu misalkan ya, pulang kampung. Tapi kalau ini pulang kampung nggak boleh, ya intinya seperti itu. Silaturahim, sana kehabisan kehabisan bekal boleh. Itu mendapatkan apa namanya zakat. Oke. Itu orang-orang yang sudah demikian dulu dari Pak Agus. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa tulis nama di kolom komentar, nama, nomor absen, dan kelas. Supaya apa? Ini sebagai pengganti daftar hadir. Kamu sudah mengikuti pelajaran Pondok Ramadan Pak Agus hari ini.
Sekian dulu, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.